Fenomenanya nggak ada itu masalah. Contoh tadi ya, orang pacaran terus tiba-tiba putus. Apakah itu masalah? Bukan. Orang penasaran, masalahnya apa coba? Masalahnya karena si cowoknya punya pacar baru. Masalah itu bukan datang sendiri, masalah itu diundang. Maksudnya begini, kenapa saya bilang masalah itu diundang? Dia malas belajar, maka akan datang masalah. Masalah itu diundang. Apa masalahnya? Dia tidak akan bisa ngisi ujian. Jadi apapun masalah yang datang itu sebetulnya dia datang karena diundang. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga harinya menyenangkan. Perkenalkan, saya dengan Ami yang akan menemani Anda semua di Sudut Ruang Wagun. Sudut Ruang Wagun, kita membahas semua tentang kehidupan, berbagai macam sudut pandang yang akan kita bahas langsung dengan Bapak Wagun ya. Tapi saya biasa manggilnya Akang nih. Nih, topik yang sekarang itu yaitu mengenai masalah itu dihadapi atau dihindari. Karena kadang-kadang masalah itu bisa selesai dengan begitu saja, ada juga yang selesai dengan kita hadapi. Nah, menurut Abang nih, kalau misalnya untuk masalah itu, apakah datang sendiri atau bagaimana? Masalah itu bukan datang sendiri, masalah itu diundang. Maksudnya begini, kenapa saya bilang masalah itu diundang? Dia malas belajar, maka akan datang masalah. Masalah itu diundang. Apa masalahnya? Dia tidak akan bisa ngisi ujian. Jadi apapun masalah yang datang itu sebetulnya dia datang karena diundang, bukan datang sendiri. Malah ada masalah datang sendiri. Jadi kalau pakai konsep sebab akibat, masalah itu adalah akibat. Sebabnya ya karena kita ngundang. Jadi masalah itu muncul karena kita mengundang dari suatu yang kita lakukan yang berdampak negatif ya, seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya sebabnya itu berarti ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Apakah semua masalah itu negatif? Tidak semua masalah itu negatif. Ada masalah yang justru positif. Dia menjadi negatif karena cara pandangnya yang salah. Betul nggak? Misalkan kita tiba-tiba telat naik kereta. Jadi masalah ya. Dianggapnya jadi masalah, padahal itu teh masalahnya bukan masalah negatif, justru positif. Karena ternyata sejam kemudian kereta itu tabrakan. Oh, bener nggak? Berarti itu bisa dibilang lebih ke apa ya? Kebetulan bukan. Sesuatu yang emang di luar dari kendali Ya, kita. di luar, betul betul kan? ya. Di luar dari kendali kita. Di luar Tapi dari kendali kita. kalau misalnya untuk masalah itu sendiri, kadang-kadang kan yang emang kita buat sengaja. Ya, tapi begini ya, masalah itu konon ya, saya menggunakan kata konon. Masalah itu karena tidak sesuai antara dasain dan dasolen. Maksudnya tidak sesuai dengan antara harapan dengan kenyataan. Jika itu ada gap, itu disebutnya masalah. Itu kata para pakar lah. Tapi kalau menurut saya di dunia ini nggak ada masalah loh. Coba dibedah. Tanya orang, apa masalah Anda? Terus dia bilang, oh saya broken home. Saya broken home. Terus saya tanya lagi, apa masalahnya? Iya saya broken home. Bukan, saya bilang, bukan broken home. Jadi bagi saya masalah itu tidak ada. Bener loh, coba aja perhatikan, masalah itu tidak ada. Macet bukan masalah. Bukan, itu kenyataan aja. Jadi bagi saya, orang mengatakan ini masalah, bagi saya bukan. Bagi saya itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Nggak ada. Apa coba masalah coba? Jadi kalau misalnya menurut saya ya, masalah itu tergantung dari kita berpersepsi ya. Berpersepsi, betul. Kalau misalnya persepsinya tidak sesuai dengan kita harapkan, berarti itu menjadi masalah. Iya, contoh deh yang simpel gini.
Si A dengan si B pacaran terus putus. Terus ditanya, kenapa kamu murung? Oh, saya sedang punya masalah. Apa masalahnya? Putus dengan pacar. Putus dengan pacar itu bukan masalah, itu kenyataan yang harus dihadapi. Apa sih masalahnya? Nggak ada. Mungkin masalahnya begini. Mungkin ya. Mungkin masalahnya adalah karena gini, setiap peristiwa di balik itu pasti ada persoalan. Sebut saja masalah. Tapi di kenyataannya, di fenomenanya nggak ada itu masalah. Contoh tadi ya, orang pacaran, terus tiba-tiba putus. Apakah itu masalah? Bukan. Orang penasaran, masalahnya apa coba? Masalahnya karena si cowoknya punya pacar baru dan ketahuan sama si cewek, baru kan itu jadi masalah. Tapi putusnya itu bukan masalah, itu kenyataan yang harus dihadapi. Kita ditinggal meninggal sama orang tua, terus sedih, masalah katanya. Bukan masalah, bukan, itu kenyataan. Apa masalahnya? Kalau itu dianggap masalah, bagi saya sih bukan masalah. Ya karena orang tua kita hidup. Karena orang tua kita hidup, maka dia satu saat meninggal dunia. Betul nggak? Jadi bukan masalah. Coba aja Ami bilang, sebutkan yang menurut Ami itu masalah. Ketika dibongkar itu bukan masalah. Bukan masalah. Ya mungkin karena kan kalau misalnya untuk levelan tingkatan orang itu berpikir bahwa itu masalah. Misalnya gini ya. Waktu SD kan suka hilang pensil. Kalau misalnya menurut si A itu masalah enteng karena dia berpikirnya bahwa itu bisa dibeli lagi. Tapi kalau misalnya menurut si B, saya merugikan saya itu. Berarti kan balik lagi bahwa kita cara berpikir bahwa itu positif pasti akan dianggap masalah itu kecil. Tapi kalau misalnya berpikir negatif karena merasa dirugikan, merasa dia harus beli lagi, bahkan tidak ada uang untuk beli lagi. Nah, itu jadi kan salah satu tingkatan bahwa orang itu beda dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau saya kalau saya tidak hanya punya pensil satu misalkan, terus pensilnya hilang, sama kan nggak masalah. Pinjam aja, kalau saya beli nggak bisa, pinjam aja. Ya berarti itu tergantung dari cara cara pandang kita, menangani pandang kita, dan itu mungkin cara berpikir juga ya. Iya, cara berpikir akan menjadi rumit kalau kita berpikir rumit. Ya betul. Akan menjadi simpel kalau misalnya kita berpikir wah itu bukan Nah, masalah. ini ada contoh juga ya. Kalau ngomongin orang kan takutnya gibah gitu. Ini ngomongin pengalaman pribadi ya. Ngomongin pengalaman pribadi. Saya masih ingat nama dosennya, ibu cewek tapi Budi namanya. Dia orang Bali. Mata kuliahnya sistem ekonomi Indonesia. Ujian akhir semester dikasih 5 soal. Saya hanya ngisi nomor 1. 2, 3, 4, 5 saya nggak bisa jawab. Cuman apa sih namanya nih? Kalau bahasa Jermannya dikasih kuriwel gitu ya. Dikasih kuriwel. Ditandain ya. Terus yang 2, 3, 4, 5 itu saya jawab dengan kalimat yang sama. Daripada nyontek lebih baik tidak diisi. Silakan mau dinilai berapa kejujuran saya ini. Saya paling gede nilainya. Sampai ke Ibu Budi dipanggil, kok bisa-bisanya ngasih jawaban gitu. Ya terserah, saya dikasih nilai jelek, memang saya cuma bisa 1 isinya kalimatnya sama. Daripada nyontek lebih baik tidak diisi, silahkan mau dinilai berapa kejujuran ini. Udah gitu. Mungkin itu yang dinilai PPKN ya Pak? Oh, nggak tahu juga ya. Enggak, mungkin jadi jawabannya itu. Betul. Dari soal itu jawabannya itu. Iya gitu. Betul. Saya tuh gimana ya? Kalau nggak bisa ya udah, ujian nih. Bisanya soalnya 15, saya bisa 5, yang 10 nggak bisa. Udah dikasihkan aja ke depan, saya keluar. Karena percuma duduk juga nggak bisa dijawab gitu. Jadi gak ada masalah bagi saya. Resikonya saya tanggung, paling nilainya D atau E gitu. Ya udah, apalagi gitu. Itu bagi saya tentu tidak semua orang bisa berpikir seperti itu kan. Iya, beda-beda kan? Ya pasti beda lah. Tapi bagi saya nggak ada sih problem. Nah, terus begini loh Bang. Kadang-kadang orang suka berpikir bahwa kok saya tuh hidupnya bermasalah terus. Ini tuh gimana ya solusinya? Apakah di mana itu salahnya? Karena kadang-kadang orang tuh lebih ke menyalahkan diri sendiri. Gitu. Nah, menurut Abang gimana? Nah, ada orang yang selalu ngomong, kok hidup saya selalu
didatangi masalah bertubi-tubi gitu ya. Belum beres ini datang lagi yang ini. Belum selesai sebuah masalah, datang lagi masalah. Kalau itu menimpa saya, kebetulan sih saya udah terbiasa gitu ya, datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Kita harus ingat saja bahwa setiap masalah itu ada lifetime-nya. Oh iya. Tadi di awal dibilang ada masalah yang kita diemin aja juga dia akan selesai. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadi ada lifetime-nya gitu. Kalau kita nggak bisa menyelesaikannya, udah ignore aja. Nanti juga selesai dengan sendirinya. Gitu. Ada yang kayak begitu. Bener nggak? Coba aja perhatikan. Kalau kita mencoba menggunakan energi untuk mencoba memecahkan masalah itu, repot. Karena itu di luar jangkauan kita. Maka yang di luar jangkauan kita, kalau ada masalah di luar jangkauan kita, mendingan selesaikan. Nah, itu penjelasan dari Kang Wagun. Nanti kita akan kembali di part 2.